Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada. Patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup bahwa hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2020 kita dapat memasuki hari baru setelah kita melewati malam, dan Tuhan Yesus memberkati kita dengan hari yang baru. Kita patut mengucap syukur, dan untuk melandasi hari rahmat Tuhan ini, kita akan membaca firman Tuhan. Sebagai orang beriman, orang percaya, kita membuka seluruh rangkaian aktivitas kita di hari ini dengan mendasarinya dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami hendak membaca firman-Mu untuk mendasarinya dalam setiap aktivitas pekerjaan kami di hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, karena kami tahu bahwa kami hanya manusia biasa saja, dan kami butuh firman-Mu sebagai penuntun pembimbing menjadi suluh di jalan hidup dan kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan kuduskan kami, agar Roh Kudus Tuhan mengurapi dan menjamah hamba-Mu dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahkan dimanapun pemirsa berada. Tuhan Yesus memberkati kami semua dengan firman-Mu. Siapkan hati kami agar firman-Mu jatuh, tertanam, dan berbuah. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan siap membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati dan urapi kami dengan Roh Kudus, karena kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan ini terambil dari dalam kitab Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-44. Kita akan membaca. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita membaca bersama-sama. Terambil dari dalam kitab Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44, saya beri tema atau judul bagi kita untuk merenungi bersama dengan tema pemberian dengan penuh iman. Pemberian dengan penuh iman. Janda yang miskin dapat kita lihat catatan pembanding
Kalau kita lihat di kitab Lukas 7 ayat 13 mengenai Yesus tergerak atau konsen atau mempunyai belas kasihan untuk memelihara dan kasih Yesus yang khusus bagi wanita yang hidup sendirian, baik yang ditinggal suaminya atau yang meninggal. Hal yang menjadi penekanan atau stressing yang tadi menjadi catatan dalam kitab Lukas 7 ayat 13, bahwa di situ Yesus merasa kasihan kepada pemuda di Nain yang meninggal, dan di situ Yesus tergerak untuk menolong. Di sini juga Yesus tergerak untuk melihat janda yang memberi persembahan. Memasukkan 2 peser, Yesus mengukur persembahan bukan dari jumlah yang dipersembahkan, tetapi dari kasih, pengabdian, dan pengorbanan yang terkandung dalam persembahan itu. Lihat catatan Lukas 21 ayat 1-4, yakni memberi dari kekurangannya. Yang berikut memberi seluruh nafkahnya. Jadi ada 2 hal. Janda itu memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Yang kedua, janda itu memberi seluruh nafkahnya. Bahkan dia memberikan seluruh nafkahnya. Yesus memberikan pelajaran dan pengajaran tentang bagaimana Allah menilai pemberian. Bagaimana Allah memberikan pemberian. Pertama, pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang ia berikan, tetapi oleh jumlah pengorbanan yang terlibat dalam pemberian itu. Sering orang yang berada atau berkelebihan atau kaya hanya memberi dari kelebihannya. Hal ini tentu tidak meminta pengorbanan. Artinya orang berada tersebut memberi dan tidak berkekurangan. Padanya ada tetap kelebihan, sehingga tidak menjadi persoalan dari pemberiannya itu. Pemberian janda ini menuntut segalanya daripadanya. Benar-benar hanya bergantung kepada Allah. Kata pendeta Dr. Andar Ismail, janda ini memberikan segala-galanya dari hidupnya, dan itu adalah uang atau berkatnya yang terakhir untuk melanjutkan hidupnya. Tetapi karena oleh percaya, janda itu memberikan segalanya. Pendeta Andar Ismail berkata dalam tulisannya bahwa benar-benar saat itu janda tersebut bergantung kepada kemahakuasaan Allah. Imannya menunjukkan bahwa janda tersebut tidak atau bukan merupakan perempuan janda yang biasa. Rupanya perempuan janda ini sungguh amat luar biasa. Pengabdi Allah, pelayan Tuhan, yang setia, yang teguh, yang kokoh. Karena apakah dia tidak merasa khawatir, sedangkan itu uang dari sakunya yang terakhir untuk memberi makan dan minum, dan selanjutnya apa yang terjadi dari hidupnya dia sendiri pun tidak ketahui. Tetapi rupanya imannya menunjukkan kalau perempuan ini adalah abdi Allah yang setia, sehingga dia memandang Tuhan bahwa apapun yang dia berikan dari hidupnya, Tuhan akan memberkati dan mengembalikan itu berkali-kali lipat dalam hidupnya. Berarti posisi janda ini, walaupun dia seorang janda, tetapi dia menunjukkan iman
yang sangat amat luar biasa besarnya. Benar-benar hanya bergantung kepada Allah, dan itu menyatakan bahwa setelah memberi, yang terjadi dalam hidupnya itulah kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan berkehendak di dalam kelanjutan hidupnya, dan itu menunjukkan kadar iman yang sungguh luar biasa. Yang kedua, prinsip ini dapat diterapkan pada segala pelayanan kita bagi Yesus. Saya ulangi, prinsip ini dapat diterapkan pada segala pelayanan kita bagi Yesus. Yesus menilai atau Tuhan menilai pekerjaan dan pelayanan kita tidak berdasarkan ukuran atau pengaruh atau keberhasilan, tetapi berdasarkan kadar pengabdian, pengorbanan, iman, dan kasih yang tulus yang terlibat di dalam pemberian itu. Jadi janda itu seperti tadi diberitahukan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa janda ini bukan orang yang biasa saja. Kita rupanya dia abdi Allah yang tulen, yang asli, yang tulus, yang jujur, yang baik, yang benar kepada Tuhan. Karena orang yang bergantung penuh kepada Tuhan, itu berarti orang yang percaya bahwa Tuhan akan berkehendak dalam setiap langkah hidupnya. Entah itu makan minum, karir, sukses, jabatan, pekerjaan. Karena sungguh amat percaya, kita bisa melihat firman Tuhan ini sebagai contoh dan teladan. Catatan Yesus dengan murid-murid, siapa yang paling terbesar? Waktu murid-murid bertengkar dan bertanya kepada Yesus, siapa yang paling terbesar di antara mereka? Yesus menjawab, yang menjadi pelayan, yang melayani. Bisa kita lihat dari dalam kitab Lukas 22 ayat 24 sampai 30, dan ayat yang sama dalam kitab Matius 20 ayat 26, bahwa Yesus menjawab menjadi pelayan. Siapa yang terbesar menjadi pelayan. Artinya di dalam praktek hidup pelayanan kita sudah ada di tingkat mana iman kita. Seperti janda, bahwa tingkat pengabdiannya, tingkat pengorbanannya, tingkat imannya, dan kasihnya yang tulus, semua terlibat menjadi satu, terbungkus dalam pengorbanannya yang diberikan, dan Allah melihat kesungguhan pemberian itu. Allah mengukur hati dan iman kita. Allah tidak melihat status kita. Anda mau kaya, mau sedang, mau miskin, Tuhan lihat hati. Pemberian yang tulus dan penuh iman kepada Yesus sang kehidupan. Markus 12 ayat 42. Bahwa persembahan yang hakiki adalah merupakan suatu kesatuan dari persembahan itu sendiri, dan kualitas dari kadar pengabdian, dari kadar pengorbanan, dari kadar iman, dan dari kadar kasih yang tulus. Ketulusan pengabdian, ketulusan pengorbanan, ketulusan iman, dan ketulusan kasih itu yang jadi
hal utama dalam ukuran dan penilaian Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu terkasih yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengoreksi diri, mengintrospeksi diri kita. Apakah pengabdian kita selama ini tulus? Apakah pengorbanan kita selama ini tulus? Apakah iman kita benar-benar tulus dan tinggi? Apakah kasih kita selama ini tulus? Dan kalau kita balik, apakah ketulusan dalam pengabdian kita bisa kita wujudkan? Apakah kita bisa tulus dalam berkorban? Apakah kita bisa tulus dalam beriman? Apakah kita bisa tulus dalam kasih seperti janda yang benar-benar percaya kepada Tuhan? Apapun yang terjadi dalam hidupnya, hari ini saya memberi, walaupun ini adalah uang atau berkat yang terakhir. Tapi karena saya percaya kepada Tuhan, sumber kehidupan yang akan menambah berkali lipat dalam hidup saya. Seperti janda di Sarfat yang memberikan minyak dan roti tepung yang terakhir, dan akhirnya dia mendapat kelebihan dari imannya itu. Ketulusan pengabdian, ketulusan pengorbanan, ketulusan iman dan ketulusan kasih dapat kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama, mari memberi talenta, harta, kekayaan, waktu, tenaga, dan hikmat atau ide untuk membangun gereja atau tubuh Kristus. Kedua, kalau kita mau tulus kepada Yesus, kita bisa lihat Yesus memberikan kehidupan. Jikalau janda saja berani dengan iman yang tulus, kenapa kita tidak bisa memberi? Ketiga, Yesus harus tahu hati dan iman kita yang benar-benar bergantung kepadanya. Artinya, pada posisi bergantung kepada Tuhan, itulah hati kita yang tulus dan itulah iman kita yang besar, sehingga Tuhan akan berkarya di dalam besarnya iman kita, dan besaran iman itu memberikan besaran kasih Tuhan juga, memberkati keluarga kita, kerja usaha kita, anak-anak kita, dimanapun kita berada, seperti berkat Tuhan kepada Abraham, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham, bahkan kota dimanapun Abraham berada, tempat itu pun juga akan diberkati. Orang-orangnya diberkati, hewan, tumbuhan, bahkan kota itu semuanya akan diberkati. Jikalau kita tulus dan memberikan hidup ini benar-benar bergantung dan pasrah kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Janda itu bukan orang sembarangan rupanya. Dia adalah abdi Allah yang setia, dan kita juga adalah abdi Allah. Mari kita juga setia untuk menyerahkan segalanya bagi Tuhan. Serahkan atau memberikan waktu kita dengan tulus, memberikan harta kekayaan kita kepada Tuhan dengan tulus, memberikan hikmat dan ide kita kepada Tuhan dengan tulus, memberikan tenaga kepada Tuhan dengan tulus, sehingga Tuhan yang menilai hati memberkati kita dengan pemberian dan ketulusan kita itu. Semua orang yang bekerja dengan tulus pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Mari kita belajar jadi janda. Kita belajar dari janda yang memberikan dengan ketulusan, sehingga Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami belajar dari pemberian seorang janda yang memberi dengan tulus, dan itu menjadi kadar imannya. Karena saking dan besarnya kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia memberi segala sesuatu dari hidupnya. Dan bukan kelebihan, bahkan setelah dia memberi tidak ada kelebihan dalam hidupnya. Karena dia tahu kelebihan adalah di tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus oleh firman-Mu berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat-Mu Immanuel, dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir, agar kami juga setia dengan penuh kasih, dengan ketulusan, dengan pengabdian, dengan pengorbanan, dengan iman, dengan kasih, memberi segala sesuatu dalam hidup kita, hidup kami. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan dan rumah tangga kita, istri kita, suami kita, dan anak-anak kita. Dalam nama Yesus, pasti Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan mau mengatakan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang adalah sumber kehidupan, Allah yang telah melindungi kami, menyelamatkan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Terima kasih atas perlindungan, penjagaan, dan bimbingan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima kasih dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, hamba juga mau berdoa bagi janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar yang ada di kota Nabire, tetapi juga yang ada di dalam jemaat Immanuel di sini. Tuhan Yesus berkati, beri kekuatan, kesehatan dan penghiburan, dan iman dan kesetiaan yang teguh, bahwa Tuhan Yesus pasti memberkati. Jikalau janda itu saja bisa berani dan beriman memberi segala sesuatu yang terakhir dari hidupnya, maka semua kekasih Tuhan yang tersebut tadi pasti diberkati dan diberi makan dan minum, pakai, dan berkat apapun pasti Tuhan Yesus akan berkati. Karena banyak umat Tuhan di kota ini, di jemaat ini, dan masih ada orang yang baik dan akan Tuhan pakai, Tuhan utus untuk memberkati setiap orang yang berkekurangan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, hamba juga mau berdoa bagi presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala kampung, RT RW, TNI, Polri, pihak ketiga, dan setiap orang kaya, setiap orang baik yang mengambil bagian untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, berikan perhatian di mana virus corona mengepidemi seluruh dunia, bahkan Indonesia, bahkan Papua, dan juga Kabupaten Nabire. Roh Kudus beri hikmat, tuntun bimbing semua pimpinan yang terhormat dan mulia ini, agar dengan hati yang mulia pula mereka memberikan kasih kepada setiap orang yang membutuhkan pelayanan. Biarlah tanggung jawab yang Tuhan beri kepada mereka, mereka membagikan itu dengan kasih dan ketulusan dan kejujuran dan kebaikan dan kebenaran yang ada dalam hidup dan kehidupan mereka, untuk membantu dan menolong setiap orang, agar iman mereka bertumbuh dan yakin bahwa dalam situasi terburuk apapun, Tuhan Yesus pasti menolong. Dan biarlah berikan semua umat-Mu di seluruh tanah air Indonesia ini, di seluruh tanah Papua, bahkan di Nabire, iman yang sebesar janda di Sarfat, atau janda yang memberikan 2 peser, yang memberikan
seluruh hidupnya dan hanya bergantung kepada Tuhan. Dan situasi virus corona ini telah membuat kami belajar sesuatu yang terbaik, bahwa ada keterbatasan kekuatan dan kemampuan manusia untuk bekerja dan berusaha. Pada titik tertentu kami tidak mampu, dan kami yakin itulah ranah tempat di mana Tuhan datang dan menjawab ketuhananmu dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Dan biarlah kami sadar, insaf, tobat, malu, dan menyesal. Dan kami dituntun oleh Roh Kudus Tuhan untuk menghormati dan memuliakan Engkau. Dan kami beriman dan percaya dengan teguh bahwa selama ini kami jauh dari Tuhan. Dan biarlah kami kembali untuk bersekutu kepada Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Dan memberikan hidup untuk juga bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan dimanapun kita berada, kami berada. Dan kami turut bersaksi dan melayani Tuhan dan bersekutu, baik dari KSP 1 sampai KSP 21, dari week 1 sampai week 6. Biarlah kami semua beriman dan percaya, dan waktu-waktu ini membuat kami sadar dan yakin bahwa kami telah jauh dari Tuhan. Dan biarlah kami semua kembali dan dituntun oleh Roh Kudus mengabdi dan memikul salib Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, pada kami ada yang sakit dari KSP 1 sampai KSP 21. Tuhan Yesus datang mengangkat sakit penyakit dan memberkati dan memberikan kesembuhan. Hamba juga berdoa dan kiranya Tuhan Yesus memberkati tim multimedia yang dengan penuh kasih melayani perenungan pagi dan menyiarkannya kepada setiap Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, tapi juga lebih khusus di Jemaat Immanuel. Biarlah dalam nama Yesus Tuhan berkati. Hamba juga berdoa bagi Bapak Ibu kekasih, baik di tingkat arah sinode, Bapak Ketua Sinode, dan jajaran. Tuhan Yesus berkati, beri hikmat, beri kekuatan, kesehatan, bimbing, tuntun, agar dengan hikmat Tuhan, Bapak Ibu kekasih, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang terhormat dan mulia, Tuhan berkati, agar pelayanan tetap jalan dengan cara apapun. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati, dan pelayanan Tuhan akan tetap jalan, karena Engkau Maha Kuasa. Engkau adalah Tuhan yang akan hadir di mana saja, yang akan menentukan segala sesuatu berdasarkan maksud dan kehendak-Mu. Hamba juga berdoa bagi Bapak Ibu Pendeta, pelayan Tuhan di aras klasis di seluruh tanah Papua. Dalam nama Yesus Tuhan berkati, berhikmat, akal budi, tuntun bimbing selalu, beri kekuatan kesehatan, agar dengan kesetiaan dan iman terus melayani Tuhan dan mengatur jemaat Tuhan berdasarkan pelayanan yang Tuhan tuntun dan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus, seluruh hamba Tuhan di tanah Papua, hamba mohon Tuhan Yesus berkati, dan Tuhan lindungi, jaga, bimbing, tuntun, dan Tuhan beri hikmat agar mereka mampu mengatur jemaat ini berdasarkan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, dan ini menjadi rahasia bagi kami, dan kami tidak tahu hari esok, masa depan kami, sehingga kami ingin beriman seperti seorang janda ini, dan kami menggantungkan hidup dan kehidupan kami, dan kami mohon Tuhan jauhkan kami dari iblis, setan, suanggi, roh-roh yang berterbangan di udara, jin-jin atau apapun itu, bahkan pencuri, pembunuh, pemerkosa, pemalak, pencemo, bahkan dukun atau orang jahat, binatang atau hewan jahat atau ular, bakteri atau virus corona sekalipun. Dalam nama Yesus kami mohon Tuhan tutup bungkus kami sekalian dari orang yang pertama, dari keluarga yang pertama di KSP 1 sampai KSP 21, week 1 sampai week 6, seluruh umat-Mu PKB, PW, PAM, guru sekolah minggu dan PAR. Dalam nama Allah Yesus dan Roh Tuhan berkati, tutup bungkus dan jauhkan dari semua yang jahat. Dan sekali lagi Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Dan biarlah kami hidup dan memberi kehidupan kami, waktu kami, uang harta kekayaan kami, kerja usaha kami, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat berkarya, selamat bekerja, beraktivitas untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.